Saudara, pada kesempatan kali ini, saya, Andrea Salim, akan menjelaskan mengenai visualisasi data mengenai sebaran siswa yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri ITB atau Institut Teknologi Bandung melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yakni dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Kembali lagi dengan saya. Nah, jadi dari pekerjaan ini adalah tujuannya. Tujuannya itu adalah memberikan seberapa ketatnya sih persaingan masuk ke ITB. Nah, persaingan ini kami dapatkan melalui data-data yang ada. Tujuannya untuk membantu para siswa yang mau masuk ITB agar dapat mempersiapkan strategi terbaik dan meningkatkan semangat belajar untuk kedepannya. Nah, data-data ini hanya berlaku untuk anak-anak yang ingin masuk ke Perguruan Tinggi Negeri Institut Teknologi Bandung atau ITB. Nah, untuk selanjutnya, saya akan dibantu oleh rekan saya lainnya yang akan tersambung oleh jaringan telepon. Ya, selamat datang saudara Jose. Nah, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Ya, Baik, kalau Anda bisa mendengar suara saya ingin bertanya-tanya mengenai pekerjaan kita kali ini. Coba tolong Anda jelaskan mengenai metodologi yang dikerjakan pada tugas kali ini. ya, jadi dalam pembuatan visualisasi data, terdapat sebuah metodologi yang terdiri dari 5 langkah, yaitu Establish Purpose and Parameters, itu langkah pertama. Dan langkah kedua itu Data Preparation and Exploration. Langkah ketiga itu Questions Formulation. Dan keempat itu Design Concepting. Lalu terakhir, 5 itu Construction and Launch. Nah, saya akan menjelaskan langkah 1-3. Sementara rekan saya, Dimas, akan menjelaskan sisanya. Nah, saudara Jose, tadi kan sudah dijelaskan tuh ada 5 metodologi gitu ya. Ya, Yang pertama itu kan establish purpose and parameter. Nah, coba tolong dijelaskan itu apa. ya, untuk langkah pertama, Establish Purpose and Parameters, itu terdapat beberapa yang harus kita tentukan. Itu ada apa aja ya yang perlu ditentukan? Yaitu topik, purpose, users, dan intention. Coba semuanya tolong dijelaskan ya di topik hingga akhir. Nah, untuk topik, kami menentukan yaitu sebaran siswa yang diterima di ITB melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN dalam waktu 5 tahun terakhir. Sementara untuk purpose, kami memberi gambaran ketatnya persaingan masuk ITB agar siswa dapat menentukan strategi terbaik dan meningkatkan semangat belajar. Baik. Sementara untuk users, kami menargetkan visualisasi ini untuk siswa yang berminat masuk ke ITB, yang dalam kategori ini disebutnya large range of customers. Kemudian untuk intention, visualisasi ini memiliki fungsi explanatory, yaitu untuk menjelaskan, dan tone yang diberikan itu untuk memperlihatkan ketatnya persaingan masuk ITB. Baik. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Nah, sekarang coba tolong lanjutkan penjelasannya ke bagian selanjutnya, yaitu data preparation and exploration. Nah, untuk langkah kedua, data preparation dan exploration, itu terdapat ada 6 langkah yang harus dijalankan dalam proses tersebut, yaitu acquisition, yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini
kami melakukannya dengan cara web scraping dari situs resmi SNMPTN dan SBMPTN. Kemudian langkah selanjutnya adalah examination. Examination ini kami memeriksa kualitas data, dilihat dari completeness dan quality. Untuk completeness data, kami melihat bahwa ternyata data ini memang sudah cukup lengkap untuk dijadikan visualisasi, dan kualitas data ini juga sudah cukup. Untuk langkah selanjutnya yaitu understand data type. Kami mencocokkan jenis data yang ada sesuai dengan yang berlaku, yaitu quantitative ratio, categorical nominal, dan quantitative interval. Sementara untuk langkah selanjutnya, yaitu transforming for quality, kami tidak melakukan transformasi apapun karena kualitas yang didapatkan sudah cukup baik. Sementara untuk transforming for analysis, itu langkah selanjutnya, kami menggunakan dua hal, yaitu deriving new values, yaitu mendapatkan data baru dengan cara melakukan total siswa yang diterima selama setiap tahunnya. Kemudian kami juga menerapkan creating calculation, yaitu menghitung rata-rata siswa yang diterima per daerah dalam 5 tahun. Kemudian langkah terakhir yang kami lakukan adalah consolidation, yaitu pemeriksaan apakah data yang ditampilkan ini membutuhkan data tambahan karena ketidakjelasan. Dan sejauh ini yang kami lihat ini, data ini sudah cukup dan tidak membutuhkan data tambahan. Jadi Anda sudah yakin seperti itu, ha? Ya. Baik. Selanjutnya itu kan ada yang ketiga ya. Namanya kan question formulation ya. Yang ketiga itu. Bisa tolong dilanjutkan saudara Jose? Nah, untuk langkah ketiga yaitu questions formulation, kami harus menentukan editorial focus, reasoning, dan jenis narasinya. Nah, untuk editorial focus adalah seperti ini. ITB adalah salah satu universitas favorit di Indonesia, sehingga banyak siswa yang ingin memiliki kesempatan untuk kuliah di ITB. Namun, seiring banyaknya siswa yang ingin masuk ITB, tentu persaingan akan menjadi semakin ketat. Hanya siswa terbaik bangsa yang dapat masuk ITB. Dengan adanya visualisasi dari sebaran jalur masuk perguruan tinggi negeri ITB ini, siswa dapat lebih mempersiapkan strategi terbaik mereka dengan matang untuk dapat diterima di ITB. Para siswa pun akan mendapatkan insight penting seperti fakultas yang sedang banyak diminati, yang tentunya persaingannya akan lebih ketat, dan penentuan prioritas pilihan 1 dan 2 pada formulir pendaftaran dan semacamnya. Dan untuk reasoning, kami menggunakan deductive reasoning. Kemudian untuk narasinya, kami menggunakan genre annotated chart dengan many frames dan loose order. Kemudian visual narrative tactics yang merupakan bagian dari narasi, kami menggunakan highlighting dengan mekanisme visualisasi, contohnya warna, konfigurasi warna, konfigurasi ukuran, dan framing. Kemudian untuk narrative structure tactics, kami menggunakan messaging tanpa urutan dengan penggunaan headlines, captions, labels, annotations, introductions, dan summary. Oke. Baik, Saudara Jose. Terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Selamat beristirahat. Nah, saudara, saat ini saudara Dimas sedang berhalangan, maka dari itu beliau mengirimkan sebuah berkas yang akan dibuka. Mari kita lihat bersama. Ya, para pemirsa, seperti kita sudah sampai di penghujung acara. Saya, Andre Salim, ingin pamit mengundurkan diri. Sampai jumpa.